Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali series dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-7 dan ke-8. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan pasukan Wildlings termasuk Jon dan Yennerit melanjutkan perjalanan menuju Casterly Rock setelah sebelumnya mereka berhasil memanjat The Wall. Menurut Jon, setidaknya mereka membutuhkan waktu seminggu perjalanan kaki. Jon sempat mengutarakan kekecewaannya setelah Orell memotong tali yang hampir membuat Jon dan Yennerit tewas. Jahatnya si Orell, tidak sedikit pun dia mau meminta maaf atau menyesal, karena menurutnya itu resiko yang harus mereka hadapi. Sementara itu, rombongan Robb Stark tertahan hujan lebat dalam perjalanan mereka menuju Twina dalam acara pernikahan Edmure dan putrinya. Malam itu, Robb mendapat kabar bahagia karena istrinya sedang hamil. Robb begitu senang dan setelah itu mereka pun celepor. Di luar dugaan Yennerit, diam-diam ternyata Orell menyukainya. Dia cemburu karena Yennerit hanya mencintai Jon. Lady Margaery menghibur Sansa yang harus kehilangan kebahagiaannya setelah dijodohkan dengan Tyrion. Sansa tidak bisa membayangkan dirinya harus berpasangan dengan orang kerdil dan bagaimana nasib dia dan anaknya nanti. Margaery memberi dukungan moral kepadanya. Menurutnya, Tyrion bisa saja memberi kejutan tak terduga kepadanya. Sementara itu, pengawal Tyrion malah mendoktrinnya. Jika tuanya ini tidak bisa meninggalkan Shae, maka ambillah keduanya. Saran ini malah membuat Tyrion makin pusing apa langkah terbaik yang harus dia lakukan. Tywin kemudian menemui cucunya Joffrey. Benar-benar tidak punya akhlak. Dengan angkuhnya, dia duduk di atas kursi singgasana tanpa rasa hormat kepada kakeknya dan meminta laporan hasil pertemuan di Small Council. Meskipun dia seorang raja, Tywin memberi nasihat tegas kepada Joffrey untuk belajar menghargai orang tua. Joffrey telah mendengar bahwa Daenerys dan 3 naganya akan menjadi ancaman untuk kerajaan ini. Tanpa perlu diberitahu, Tywin dibantu para ahli akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah serangan itu. Di sisi lain, rombongan Daenerys sampai di sebuah kota kaya bernama Yunkai. Pimpinan kota ini bernama Yankees. Dia melatih ribuan budak petani. Tidak akan mudah menaklukkan benteng kota yang terkenal kuat ini, terlebih mereka memiliki persediaan sembako yang melimpah. Jorah menyarankan kepada Khaleesi agar tidak perlu menaklukkan kota ini. Namun, setelah mendengar kota ini mempekerjakan budak lebih dari 200.000 orang, Khaleesi tidak akan melewatkan peluang ini untuk memperkuat pasukannya. 200.000 orang adalah alasan untuk menguasai kota ini. Daenerys mengutus komandannya untuk memberi kesempatan kepada Yankees menyerahkan diri jika tidak ingin kota ini bernasib sama seperti Astapor. Tak lama kemudian, utusan kota ini dikirim untuk menemui Daenerys. Dia tampak ketakutan dengan ribuan pasukan Unsullied yang siap menyerang kotanya. Terlebih saat dia menyaksikan langsung 3 naga milik Khaleesi. Sebagai bentuk perdamaian, 2 peti yang berisi emas batangan dipersembahkan kepadanya. Bahkan mereka memberikan beberapa kapal untuk Khaleesi sebagai bentuk kemurahan hati bangsa Yunkai. Hanya satu hal yang mereka inginkan, Khaleesi dan seluruh pasukannya berlayar kembali ke tempat asalnya di Westeros. Khaleesi akan mengabulkan keinginannya jika Yunkai bersedia membebaskan seluruh budaknya dan memberi mereka makanan dan harta yang cukup sebagai pembayaran atas perbudakan mereka. Utusan ini menolak permintaan Khaleesi karena sekutu mereka akan membantu menghancurkan pasukan Unsullied. Karena penolakan ini, dia dibiarkan pergi tapi tidak dengan emasnya. Jorah kemudian diutus Khaleesi untuk mencari tahu sekutunya Yunkai. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Tyrion memberi Shae sebuah rantai emas yang sangat berharga. Shae menyentil kekasihnya ini. Apakah dia diundang dalam pernikahannya dengan Sansa? Tyrion berencana menempatkan Shae di rumah mewah dengan berbagai fasilitasnya. Bukan harta yang diinginkan oleh Shae, tapi hidup berdua bersamanya meskipun harus jauh dari jabatan dan kekayaan. Tyrion tidak bisa melakukan itu karena dia punya kewajiban dan tugas yang harus dilakukan. Shae tetap tidak setuju dengan rencananya itu.
Si rambut merah Melisandre memberitahu Gendry identitas dia sebenarnya. Gendry adalah darah daging Robert Baratheon, raja dari King's Landing. Meskipun disebut sebagai anak haram yang dibesarkan sebagai pandai besi, tapi nyatanya tempat ini adalah istananya. Sementara itu, Arya sangat marah kepada Beric dan Thoros karena menyerahkan Gendry kepada wanita itu. Tiba-tiba, mereka mendapat informasi keberadaan para kelompok Lannister yang berada 1 hari perjalanan ke arah selatan. Arya semakin kecewa karena lokasi itu makin menjauh ke arah kakaknya. Dia sempat melarikan diri, namun seseorang berhasil menangkapnya kembali. Jaime mengucapkan salam perpisahan kepada Brainy karena esok hari dia akan memulai perjalanan kembali ke King's Landing. Meskipun awalnya mereka berdua adalah musuh, namun kini mereka seakan menjadi teman sekaligus sahabat. Ditemani tabib dan pengawal yang diutus Lord Bolton, Jaime memulai perjalanannya. Penyiksaan kepada Theon kembali berlanjut. 2 wanita seksoi menguji iman Theon di tengah kondisinya yang sudah tidak berdaya. Mereka sudah tahu Theon terkenal dengan kenakalannya kepada banyak wanita. Anak Karl Stark itu ditemani 2 pengawalnya datang untuk memberi pelajaran lagi kepada Theon. Yennerit berhasil melepaskan anak panahnya dari jarak jauh untuk memburu binatang sebagai menu makan pasukan Wilding. Jon dan Yennerit kembali terlibat adu mulut. Menurutnya, Wildings di bawah komando Mance Riders tidak akan mampu menaklukkan The Wall. Dalam sejarahnya, 6 kali percobaan dilakukan dan sebanyak itu pula Wildings kembali mengalami kekalahan saat berhadapan dengan pasukan Nightwatch. Adegan berpindah ke Osha yang kembali merasa kesal setelah dia tahu Bran tidak akan dibawa ke Castle Black. Jojen beralasan dari hasil penglihatannya Jon Snow tidak berada di sana. Osha tidak mau menerima alasan apapun. Dia hanya ingin menunaikan janjinya kepada Maester sebelum dia terbunuh. Saat beristirahat, Jaime mendapatkan info dari si tabib jika Brainy akan dijadikan alat penghibur Loki dan pasukannya. Tidak ingin terjadi hal mengerikan kepada temannya itu, Jaime melakukan negosiasi kepada pengawalnya. Setelah itu, mereka pun kembali ke Harrenhal. Benar saja, Brainy dimasukkan ke sebuah tempat pertunjukan. Hanya dengan menggunakan pedang kayu, dia harus melawan seekor beruang. Jaime nekat melompat ke bawah untuk menyelamatkannya. Para pengawal Bolton ini melepaskan anak panah untuk membunuh beruang itu. Tugas mereka untuk menjaga Jaime sampai ke King's Landing. Setelah berhasil naik ke atas, Loki berniat untuk menahan kembali Brainy. Namun kali ini Jaime tidak akan membiarkannya. Saat Arya terbangun dari tidurnya, dia mengambil sebuah batu untuk menikam kepala Sandor, orang yang tadi malam menangkapnya. Ternyata Sandor sudah menyadari dan memberi kesempatan 1 kali kepada Arya untuk membunuhnya. Selama ini Arya salah paham kepadanya. Sandor tidak sejahat yang dibayangkan oleh Arya. Setelah resmi meninggalkan Joffrey dan King's Landing, Sandor ingin menjadi prajurit yang lebih baik meskipun wajahnya buruk. Sandor pun pernah menyelamatkan Sansa dari para penjahat yang hampir memperkaosnya. Sandor akan membawa Arya melewati sungai Red Fork menuju Twin. Ibu dan kakaknya akan berada di sana untuk melangsungkan pernikahan pamannya Edmure. Daenerys telah melihat pasukan bayaran yang disebut The Second Son, dan pimpinan mereka adalah Meero. Mereka dibayar oleh Yunkai untuk melawan pasukan Khaleesi dengan kekuatan 2000 tentaranya yang dilengkapi dengan persenjataan dan kuda. Daenerys menemui ketiga pimpinan mereka, yaitu Meero, Prendal, dan Daario Naharis. Dalam pertemuan itu, Meero langsung melecehkan Daenerys yang dianggap sebagai gadis PSK. Daripada berperang melawan 8.000 pasukan salibnya, Khaleesi menawarkan kepada mereka emas dan istana dengan gelar bangsawan pilihan mereka. Daenerys memberi mereka waktu 2 hari untuk mempertimbangkan penawarannya. Sementara itu, Melisandre membawa Gendry menemui Stannis. Begitu melihat wajahnya, Stannis menyebutnya separuh darah Robert dan separuhnya keturunan rendah. Tanpa disadari oleh Gendry, si rambut merah ini akan mengorbankan Gendry demi ambisi Stannis merebut kembali King's Landing. Secara perlahan, Davos bisa membaca setelah Shireen membantunya belajar. Stannis datang meminta maaf atas kematian putranya. Dia juga menyesal telah menempatkannya di penjara ini. Stannis menjelaskan tentang rencana Melisandre kepada keponakannya Gendry. Dia meminta bantuan Davos untuk mencegah Melisandre membunuh anak itu. Kembali kepada 3 pimpinan tentara bayaran itu. Mereka sepakat untuk menyusup dengan menyamar menjadi prajurit Unsullied untuk membunuh Daenerys di dalam tendanya.
Setelah dilakukan pengundian, Dario lah yang bertugas untuk melakukannya. Menjelang waktu pernikahannya, Tyrion secara khusus berbicara dengan Sansa. Meskipun ini sangat mengecewakannya, namun Tyrion berjanji tidak akan pernah menyakitinya. Sementara itu, Margaery menjalin komunikasi dengan Cersei yang sebentar lagi akan menjadi ibu mertua sekaligus saudaranya. Cersei yang dari awal tidak menyukai putri High Garden ini mengancam jangan pernah memanggilnya saudara lagi. Jika tidak, dia akan membunuhnya saat dia tertidur. Menjelang ijab kabul, Joffrey mengantar Sansa bertugas menjadi wali kerajaan. Bukan hari yang membahagiakan bagi Sansa seperti wanita pada umumnya. Selain dipaksa menikah dengan orang yang tidak dia cintai, tidak ada satupun keluarga yang menemaninya. Perilaku iseng tidak bermoral dilakukan oleh Joffrey dengan memindahkan kursi yang seharusnya digunakan oleh Tyrion. Alhasil, dia menjadi bahan tertawaan tamu yang hadir. Melisandre mulai melakukan ritualnya untuk mengorbankan Gendry. Berpura-pura mengajaknya celepot, padahal penyihir wanita ini menyedot darah Gendry menggunakan binatang. Lintah-lintah itu kemudian dilemparkan oleh Stannis ke dalam api dengan menyebutkan 3 raja yang merebut tahtanya. Lady Olenna menyebutkan hubungan keluarga yang terjadi setelah anaknya menikah dengan Joffrey dan cucunya menikah dengan Cersei. Cukup aneh dan memusingkan, namun inilah yang terjadi di kerajaan ini. Dalam perayaan ini, Tyrion sengaja mabuk meskipun Tywin memaksanya untuk segera menghasilkan anak dari rahim Sansa. Laura sendiri berusaha menjalin komunikasi dengan Cersei yang tidak mengharapkan pernikahan dengannya. Joffrey mengancam akan menggantikan pamannya di atas ranjang jika dia terlalu mabuk untuk melakukannya. Emosi Tyrion terpancing ketika Joffrey akan melecehkan Sansa. Di malam pertamanya, Sansa sudah pasrah dengan nasibnya. Satu persatu dia melepas pakaiannya. Naluri lelaki mantan hidung belang seperti Tyrion tentu saja tidak bisa menyangkal dengan kecantikan Sansa. Sesaat dia ingin memanfaatkan kondisi ini, tapi dia langsung istighfar. Dia tidak mau menodai anak di bawah umur ini karena kebejatan ayahnya. Seorang prajurit Ansalit yang mencurigakan menyusup ke dalam tenda Khaleesi. Saat dia sedang mandi ditemani asisten pribadinya, tiba-tiba ternyata dia adalah Dario yang memilih tidak membunuh Khaleesi. Malahan dia membawakan 2 kepala temannya yang dipersembahkan untuknya. Dario dan seluruh pasukan The Second Son mengabdikan diri untuk berjuang bersamanya. Di pagi hari, Shae masuk untuk memastikan apakah Tyrion memegang janjinya atau tidak. Dia tersenyum setelah melihat tidak ada bercak darah sedikit pun di atas ranjang Sansa. Malam itu, di sebuah hutan, Sam dan wanita yang dia selamatkan berlindung di sebuah rumah. Tiba-tiba, terdengar suara ratusan gagak. Sam keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Di luar dugaannya, muncullah kembali sosok White Walker yang sangat menyeramkan untuk mengambil bayinya. Pedang Sam dengan mudahnya hancur bagaikan kerupuk. Saat makhluk itu hampir saja merampas bayinya, Sam kembali bangkit mengambil tombak kuno dari balik bajunya dan ternyata ini yang terjadi. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.